Karena Amerika menguasai 5 pasar. Dia kuasai pasar energi, dia kuasai pasar pangan, dia kuasai pasar senjata, dia kuasai pasar logam, dia kuasai pasar industri keuangan berikutnya. Nggak bisa dalam posisi itu. Cadangan devisa masih di dalam US dollar, masih dalam posisi greenback. Jadi ketika tadi dibilang Amerika double standard, enggak, Amerika bukan double standard. Amerika itu multiple suitable standard. Multiple suitable standard. Itu yang harus dilihat. Artinya jelas maunya ambisi apa bisnis. yang enak buat gua, nggak ada urusan sama lu. Oke. Ya. Itu poinnya, nggak ada urusan. Itulah yang dilakukan oleh Trump. Bahwa segala sesuatu demi Amerika. Itulah make America great again. Tapi ketika dicari core-nya, intinya dari make America great again itu siapa? Balas ketemu tadi. Bagaimana sesungguhnya si duta besar Amerika di Israel memohon. Artinya ada di situ oberalles. Siapa sih oberallesnya ini? Itu yang mesti dicari. Jadi inti utama nilai plusnya bagi Amerika apa? Persoalan Amerika, Amerika sedang mempertahankan posisi hegemoninya dan itu sedang dia pertunjukkan dengan kekuatan militer. Tapi kenapa tiba-tiba gencatan senjata? Loh, dia sudah di dalam negeri. Jangankan dari Demokrat, dari Republik sendiri sudah menyatakan, Trump, Anda sedang menuju pemakjulan. Sampai si Thomas Massie disebut, Anda kebodohan yang menjengkelkan. Dan terhadap Iran, terhadap Israel, Trump itu memakinya nggak enak disebut, nggak enak dikatakan, karena memakinya dengan bahasa kotor. Dalam bahasa yang lain, ketika kita ngeliat kondisi internal dan eksternal, itu memang berbeda. Amerika keluar itu adalah Amerika yang punya kekuatan tangguh dalam perspektif militer dan 5 pasar. Tapi begitu ke dalam, rapuh. Dia takut dicopot gitu. Itu buktinya betapa yang namanya Republik dan Demokrat saling bersaing gak karuan. Pertanyaan berikutnya. Kalau perang ini berlanjut, apa akibatnya secara ekonomi maupun politik kepada Indonesia? Kalau misalnya sampai selat apa itu ditutup dan Hormuz. Pertama, yang punya kepentingan menutup selat Hormuz sesungguhnya itu bukan Iran. Yang punya kepentingannya. Yang punya kepentingan untuk menutupnya itu adalah mereka yang bisa mengganggu Cina. Kenapa? Karena Cina mendapat pasokan dari Iran melalui Selat Hormuz. Tapi pada saat yang sama, Selat Hormuz dibutuhkan oleh yang namanya Cina dalam rangka memasok barang ke Selat Hormuz itu di bawah kedaulatan siapa? Ada wilayah yang persis hanya 33 km jaraknya. Itu di bawah, selat itu di bawah kekuasaan Iran. Berarti dia bisa tutup. Tetapi Iran tidak pernah sungguh-sungguh secara legal menutup. Karena dia belum. Bukan. Dalam sejarahnya Iran belum pernah menutupnya namanya Selat Hormuz. Kan belum pernah perang total seperti ini.